Atas izin Allah, pelukan ternyata bisa menghidupkan. Tak hanya mampu menghidupkan seorang anak yang baru saja kehilangan nyawa saat baru dilahirkan oleh sang ibu, lebih dari itu, pelukan juga bisa menghidupkan kehidupan real seseorang sehingga ia mampu mempunyai semangat dan juga harapan dalam menjalani hari-harinya sampai akhir waktu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahaya Lokayana dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi informasi positif tentang hal yang ada di sekitar kita. Kapan terakhir kita dapat pelukan atau memeluk orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita nih teman-teman? Jika kita lupa kapan terakhirnya, ada baiknya kita mulai membiasakan kembali kegiatan ini karena konon katanya pelukan itu dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman dan membuat hidupnya menjadi lebih berkualitas lagi dari sebelumnya. Kegiatan memeluk itu sesungguhnya kegiatan yang murah, meriah, mudah dilakukan oleh kita kepada orang-orang sekitar kita yang kita cintai dan memiliki efek timbulnya rasa senang, tenang, dan juga bahagia. Namun ada kalanya ketika kita melewati hari-hari yang berat, kemudian bertambahnya beban kehidupan, lalu kita fokus pada hal itu, seringkali kita melupakan bahwa kegiatan memeluk ini bisa menjadi obat bagi luka dan laranya hati kita. Ada beberapa hormon yang bisa membuat seseorang menjadi bahagia nih teman-teman. Yang pertama adalah hormon dopamin. Dia menyebabkan perasaan kita menjadi lebih baik. Itu bisa didapatkan dari saat kita menyelesaikan tugas-tugas kita, saat kita melakukan berbagai macam perawatan diri, bisa juga saat kita makan makanan favorit kita yang enak, saat tidur kita cukup, berolahraga, dan juga bersyukur. Yang kedua, hormon endorfin berfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara alamiah dalam tubuh kita yang bisa kita dapatkan saat kita tertawa, mendengarkan musik religi, sholawat, lantun ayat suci Al-Quran. Juga bisa saat kita makan coklat dan menonton film. Wah, favorit semua ya itu. Yang ketiga adalah hormon oksitosin, bisa disebut juga dengan hormon cinta. Bisa kita dapatkan saat kita berpelukan, berpegangan tangan, berbagi cerita, kemudian bermain dengan bayi, dengan hewan peliharaan, juga pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan. Yang keempat adalah hormon serotonin. Dia berfungsi untuk mengelola suasana hati kita nih teman-teman. Dan itu bisa kita dapatkan saat kita berjemur di bawah matahari, melihat pemandangan, jalan-jalan, bertafakur, berzikir, berdoa, dan juga beribadah. Dari keempat macam hormon tadi, kita sama-sama tahu ya teman-teman bahwa ternyata berpelukan itu bisa menjadi penyebab seseorang menjadi bahagia. Tak hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk anak-anak yang ada di sekitar kita. Malah justru sebenarnya mereka itu harus banyak-banyak memiliki pengalaman yang membuat mereka bahagia di masa kecil agar mereka bisa tumbuh menjadi seseorang yang punya mental yang kuat dan juga bisa menyebarkan virus kebahagiaannya kepada lingkungan sekitar dia dimanapun anaknya nanti akan tumbuh dan berkembang. Pelukan itu kan dapat menstimulus munculnya hormon oksitosin yang pada akhirnya dapat berefek kita merasa dicintai atau kita mencintai seseorang. Nah, perasaan cinta ini nih teman-teman dapat mengurangi racun yang keluar dari sebuah zat yang ada di otak, yaitu zat derivat glutamat, di mana zat ini akan keluar ketika seseorang berada dalam kondisi stres. Wah, kebayang ya kalau ini terjadi sama anak-anak, karena efeknya itu bisa menyebabkan penyempitan otak yang akan mempengaruhi perkembangan intelektualnya, perilakunya, dan juga mentalnya. Jangan sampai ya teman-teman ya kayak begitu. Karena sebenarnya memeluk anak-anak itu
bukan hanya anak-anak yang akan mendapatkan manfaat dari pelukan kita, tapi sesungguhnya kitalah yang menjadi orang tua yang beruntung karena masih bisa memeluk mereka kapan saja saat ini. Sebab ketika mereka nanti sudah dewasa dan memiliki kehidupannya sendiri, momen-momen seperti ini tuh akan sangat langka dan sulit sekali untuk kita lakukan bersama mereka. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya nih, anak-anak seringkali melewati berbagai macam peristiwa yang mereka itu nggak bisa menangkap secara utuh maknanya. Mereka juga seringkali tidak dapat mengungkapkan apa yang membuat mereka nggak nyaman itu kepada kita. Sehingga yang timbul atau yang muncul itu perilaku-perilaku yang tidak bisa kita terima. Dan seringkali juga nih, kita merespon perilaku-perilaku tersebut dengan respon yang sama sekali nggak mereka butuhkan. Alih-alih mereka akan paham dengan respon yang kita berikan, mereka malah menjauh karena merasa responnya nggak nyambung dan akan meneruskan perilaku-perilaku tersebut, sehingga lama-kelamaan timbullah label-label seperti anak nakal, anak bodoh, anak tidak sopan, dan lain sebagainya. Padahal terkadang mungkin mereka tuh hanya butuh pelukan yang tulus dari kita yang membuat kehangatan di jiwa mereka ya. Pelukan yang penuh dengan kasih sayang, penuh penerimaan, dan juga penuh dukungan untuk menemani mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Dalam buku The Miracle of Hug karyanya Mbak Melly Puspitasari, seorang psikolog yang juga memiliki program praktikal parenting, di mana dalam program itu beliau juga mengajarkan kegiatan memeluk sebagai metode dalam parentingnya. Di buku itu disebutkan nih teman-teman, bahwa ketika kedua orang tua memeluk anaknya dengan tulus dan juga menenangkan, maka akan memberikan energi baru nih ke anak-anaknya, sehingga anak-anaknya berani untuk mencoba hal-hal baru, terus kemudian lebih kreatif, kemudian lebih percaya diri, menjadi lebih empati, dan juga mereka berani menjadi dirinya sendiri ya, atau otentik seperti apa adanya mereka. Efek pelukan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anak laki-lakinya itu akan berdampak nanti ketika anak laki-lakinya ini berumah tangga, ia bisa tumbuh menjadi seorang suami ataupun ayah yang penuh dengan kasih sayang kepada keluarganya. Sedangkan efek pelukan seorang ayah kepada anak-anak perempuannya akan menyebabkan anak-anak perempuannya tumbuh dengan harga diri yang baik dan tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang ditemuinya di sepanjang kehidupannya. Beberapa efek pelukan lainnya bagi anak-anak dapat membentuk kedisiplinan, meningkatkan kecerdasan, membuat otot menjadi rileks, juga meningkatkan sistem imun tubuh, kemudian dapat mengatasi stres atau mengurangi stres ya teman-teman, dan juga dapat memperbaiki mood tantrum. Bahkan nih menurut seorang psikoterapis keluarga yaitu Virginia Satir, beliau mengatakan bahwa seseorang itu butuh 4 kali dipeluk dalam sehari agar bisa survive, 8 kali dipeluk dalam sehari untuk pemeliharaan diri, dan 12 kali dipeluk dalam sehari untuk membentukkan diri. Wah, banyak juga ya. Waktu-waktu terbaik memeluk anak itu bisa pada saat sebelum tidur, pas waktu bangun tidur, saat berangkat sekolah, saat pulang sekolah, saat orang tua pergi atau berangkat kerja, saat orang tua tiba di rumah, saat anak marah atau sedih, saat mereka melewati momen-momen istimewanya, saat anak-anak melakukan kebaikan, saat merayakan sesuatu, saat bersantai ataupun sedang bermain, dan juga bisa kita lakukan sebagai sebuah kejutan. Kita juga bisa melatih diri kita sendiri dan juga anak-anak untuk melakukan terapi memeluk diri sendiri atau yang biasa dikenal dengan butterfly hug sebagai sebuah terapi seketika saat anak-anak harus menghadapi situasi yang membuat dia tidak nyaman, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi ketidaknyamanan itu. Istilah butterfly hug ini dipopulerkan pertama kali oleh Lucinda Artigas dan juga Ignacio Zarrero. Keduanya merupakan emotional trainer yang membantu para penyintas pada saat bencana alam badai Pauline di Acapulco, Meksiko pada tahun 1998.
Karena berhasil membuat perasaan orang-orang menjadi lebih baik nih teman-teman, maka butterfly hug ini akhirnya dijadikan standar praktek oleh para dokter dan juga psikolog di lapangan, terutama untuk mereka para penyintas bencana dan juga untuk pasien-pasien yang telah selesai dari masa-masa traumanya. Manfaat butterfly hug itu pertama untuk mengatasi kecemasan yang berlebihan, juga bisa untuk menyalurkan emosi negatif yang terpendam dan mengurangi rasa takut serta kesepian. Cara melakukan butterfly hug. Yang pertama, kita cari dulu tempat yang tenang, lalu kemudian setelah menemukan tempat yang tenang, kita atur nafas dan fokuskan pikiran. Kemudian, kita silangkan tangan di dada dengan posisi telapak tangan di bahu, lalu kita tepuk-tepuk bahu sampai kita merasakan kondisi rileks. Setelah kondisinya telah rileks, kita bisa melakukan penutupan dengan cara mengatur kembali nafas. Wah, nggak nyangka juga ya, ternyata hanya karena pelukan saja bisa berefek luar biasa bagi diri kita dan juga perkembangan anak-anak kita. Metodenya tuh murah, meriah, mudah, bisa dilakukan kapan saja bersama orang-orang tercinta, terutama anak-anak. Mudah-mudahan nih Allah senantiasa ringankan kita semua ya teman-teman, agar selalu punya waktu memeluk anak-anak kita sebagai sebuah hadiah agar tumbuh cinta dalam hati mereka yang pastinya akan berdampak baik di masa depannya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita terus bisa saling berbagi hal positif di sekitar kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.